Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program acara Sering Sharing, Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah, siang hari ini kita telah kedatangan tamu istimewa, yaitu Dr. Haji Muhammad Sofyan Johari LCMA. Beliau ini adalah pakar ekonomi. Beliau ini juga termasuk akademisi dan juga DPS di berbagai macam perusahaan syariah. Selamat siang, sehat selalu saya. Siang, alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini kita sering mendengar bahkan berita-berita tuh jadi headline resesi. Atau sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam terhadap resesi dan juga apa yang akan jadi solusi? Ya, silakan sih. Baik. Yang pertama, menurut saya kita tidak boleh memastikan sesuatu bahwa tahun depan resesi, nggak boleh, ya. Ada satu cerita, ada orang mau beli kambing, pergilah dia ke pasar, ketemu temannya, ditanya sama temannya, mau kemana kamu? Mau beli kambing. Bilang dong, insya Allah. Ngapain insya Allah? Wong saya memang udah jelas mau beli kok, duit ada, nah kambing banyak, kebutuhan perlu, berapapun akan saya beli. Qadarullah, sampai ke pasar, pas dia mau bayar, dompetnya hilang. Akhirnya nggak jadi beli kambing. Akhirnya pulang ketemu dengan orang yang tadi, yang ngingetin supaya bilang insya Allah. Kenapa kamu gak jadi beli kambing? Enggak, kenapa? Kamu jadi beli kambing gak? Insya Allah gak jadi. Kira-kira. Udah terlambat insya Allahnya. Terkait dengan resesi, maksud saya juga begitu. Jangan kita memastikan tahun depan resesi. Kalau saya pribadi, bahasa kasarnya untuk membangun optimisme dalam diri saya, tahun depan nggak ada resesi menurut saya, ya. Jadi nomor satu saya koreksi, tolong dong jangan dipastikan tahun depan resesi. Itu kan hanya dugaan-dugaan sebagian ahli ekonomi, nggak semuanya. Yang kedua, Rasulullah itu kan kana yu'jibuhul fa'lu. Kita tuh disuruh berpikir optimis, bukan pesimis. Saya menyarankan kalau bisa sih sekarang ya, para pejabat pemerintah juga sekarang boleh dibilang apa ya, menetralisir lah. Jangan malah nangkut-nangkutin masyarakat, tapi membangun optimisme. Tahun depan ada kemungkinan resesi, solusinya harus begini. Bukan tahun depan resesi ya, hati-hati ya, awas lo ya. Jangan begitu menurut saya ya. Jadi mari kita bangun optimisme kepada bangsa dan negara kita. Insya Allah kita bisa melewati resesi itu. Dan insya Allah nggak ada resesi malah saya katakan ya. Jadi bangun optimisme, al-fa'lu. Yang ketiga, sebenarnya sebagian yang dimaksud oleh resesi itu adalah gini. Kemarin kan pada waktu pandemi itu kan negara-negara banyak cetak duit dan menggelontorkan uang besar-besaran. Ya, mungkin kalau di Indonesia ada BLT, mungkin ada quantitative easy di negara lain dan macam-macam. Nah, banyaknya uang beredar yang dibagi-bagikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menangani krisis, ini kan menyebabkan inflasi. Ketika uang beredar banyak, maka inflasi. Makanya BBM-nya jadi naik ya. Nah, untuk meredam inflasi ini, maka kebijakan yang diperkirakan tahun depan itu adalah kenaikan suku bunga. Nah, ketika suku bunga naik, inilah yang membuat masyarakat pengusaha akan kesulitan. Resesi itu kira-kira seperti itu yang dikhawatirkan. Solusinya gimana? Solusinya ngikutin saya nggak apa-apa. Silakan sih. Saya punya utang harusnya 8 tahun, ya. Sekarang saya lunasin karena kemungkinan tahun depan resesi. Jadi kalau nggak punya utang nggak ada masalah. Yang punya uang tunai nggak usah takut terhadap ancaman resesi di tahun depan. The cash is king. Ya. Yang kedua, buat lembaga-lembaga keuangan, ya sekarang rubah konsep.
kalau bisa jangan terapkan sistem bunga, tapi terapkan sistem bagi hasil atau terapkan sistem margin atau yang lain sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Nah, jadi normatifnya sih saya katakan syariah itu sebagai solusi. Syariah sebagai solusi. Jadi insya Allah kalau ini lembaga keuangan bisa menerapkan konsep syariah, insya Allah itu resesi bisa berkurang. Satu lagi adalah nanti ketika terjadi benar-benar, seandainya saya katakan mudah-mudahan tidak terjadi benar-benar kenaikan suku bunga, maka akan banyak pengusaha yang kesulitan untuk melunasi hutangnya. Gimana solusinya? Pakai ayat Al-Quran lagi. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Berikan penundaan, jangan malah didenda. Orang udah suku bunga naik, utang banyak malah dinaikin, tambah denda lagi. Udah jatuh ketiban tangga. Ini yang menyebabkan resesi semakin parah jika terjadi. Nah, supaya tidak terjadi gimana? Ya kalau ada yang kesulitan, pakai konsep Al-Quran, fanadiratun ila maisarah, kasih tenggang waktu, ada scheduling gitu ya istilahnya ya. Nah itu insya Allah resesi teratasi insya Allah. Nah, jadi kalau pribadi, kalau punya utang, punya duit sekarang lunasin. Masya Allah. Kira-kira begitu Mas. Luar biasa, Masya Allah. Dari sini kita belajar bahwasannya apapun yang belum terjadi itu harus kita sikapi dengan sikap yang optimis. Ya. Yang mudah-mudahan kita sembari berdoa agar resesi ini tidak terjadi di negeri. Insya Allah tidak terjadi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Syekhna. Mudah-mudahan channel ini senantiasa menjadi channel yang bermanfaat. Tetap di sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah